Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara kasih yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang sedang menyaksikan ibadah streaming saat ini di rumah-rumah. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa saat ini kita boleh ada, itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang setiap kita diberikan. Berkat-berkat Tuhan yang setiap hari kita rasakan hingga saat ini. Apapun yang dialami Bapak Ibu saudara terkasih, yang saat-saat ini dalam pergumulan, dalam doa-doa yang belum terjawab, kita yakin dan percaya dan terus tetap mengucap syukur. Karena di balik pengucapan syukur ada berkat Tuhan, janji Tuhan yang akan disediakan bagi setiap kita. Katakan amin. Amin, puji nama Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita undang hadirat Tuhan hari tempat ini. Di rumah-rumah yang sedang menyaksikan tayangan ini, kita tundukkan kepala kita, kita tutup mata kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Bapak. Kami boleh ada Tuhan sebagaimana kami ada ini semua karena anugerah dan berkat Tuhan yang sudah Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah Tuhan. Kalau kami boleh Tuhan mengalami Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, baik yang enak dan maupun yang tidak enak Tuhan, itu semua karena ada rencana-Mu yang indah bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami tidak henti-hentinya mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang layak ditinggikan. Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami Tuhan. Darah-Mu sudah tercurah bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Inilah kami Tuhan. Kami mau tetap terus Tuhan senantiasa mengucap syukur Tuhan. Tiada lain Tuhan kata yang kami katakan Tuhan dalam mulut kami Tuhan selain kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Karena kami percaya Yesus di balik pengucapan syukur kami ada berkat dan janji-Mu Tuhan yang Kau sediakan bagi setiap kami Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih. Oh terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hormat kemuliaannya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Mari kita sembah Dia. Oh haleluya. Kami bersyukur. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh haleluya. Yesus, Engkaulah kekuatan kami. Kami Tuhan.
persimpangan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu. Laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu. Dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab ia mengagungkan engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa. Baik siang maupun malam tidak akan tertutup. Supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Kemuliaan Libanon yaitu pohon sanobar, pohon berangan, dan pohon cemara akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku. Sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Kita akan berdoa syafaat. Syarala basikina rala bayar rala bayar rala bayar rala bayar rala bayar rala wala 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 bayar rala bayar rala huyar rala bayar rala bayar rala bayar rala bayar rala wala 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 wala. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur hari ini, pagi hari ini ya Bapa. Kembali kami dapat ya Bapa bersama-sama di tempat kudus-Mu, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini ya Bapa kami akan mengangkat tangan kami ya Bapa. Kami bersatu hati. Kami akan mendoakan bangsa dan negara kami. Diberkatilah bangsa kami, bangsa Indonesia. Diberkatilah tanahnya, diberkatilah udaranya, diberkatilah airnya, diberkatilah seluruh penduduk Indonesia. Damai sejahtera Indonesiaku, damai sejahtera Indonesiaku, damai sejahtera Indonesiaku. Kami mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Bangsa kami, bangsa Indonesia ada dalam tangan-Mu. Bangsa kami Indonesia ada di hati-Mu ya Bapa. Kami tahu ya Bapa, Engkau sangat menyayangi bangsa kami. Engkau juga ya Bapa telah memulihkan ya Bapa jiwa-jiwa dari Sabang sampai Merauke. Biar terjadi pemulihan jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Jiwa-jiwa ya Bapa, lawatan-Mu terjadi atas jiwa-jiwa ya. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami mau berdoa ya Bapa untuk pemerintahan kami.
Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Biarlah ya Bapak, Engkau berikan mereka roh takut akan Engkau. Berikan roh kebijaksanaan di dalam menangani ya Bapak masalah di Indonesia ini. Di dalam menangani ya Bapak COVID-19 ini. Berikanlah ya Bapak kebijaksanaan atas mereka, agar COVID-19 ini terlalui di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk jajarannya di pemerintahan kami. Biar Engkau Bapa memberkati mereka, agar mereka melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mau berdoa ya Bapak saat ini untuk kota kami, kota Depok. Diberkatilah kota Depok. Kami percaya kota Depok adalah kota kegirangan, kota kehormatan. Kami tahu ya Bapak, lawatan-Mu telah terjadi untuk kota kami, kota Depok. Kami percaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan di kota Depok ini. Berkati juga pemerintahan yang ada di kota Depok, wali kota, wakilnya, dan semua jajarannya. Terlebih ya Bapak Polri ya Bapak, TNI ya Bapak, berikan roh keberanian untuk menangani segala masalah yang ada di Depok. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk generasi Yeremia. Biarlah roh kudus-Mu menyertai generasi Yeremia yang senantiasa melakukan yang terbaik untuk kota Depok ini. Terima kasih Bapak. Saat ini juga kami bersatu hati mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Diberkatilah Bapak, pembina kami, Bapak Niko Nyocora Harjo ya Bapak, sebagai messengers Pentakosta ketiga ya Bapak. Bapak, berkati ya Bapak pengembalaannya, KKR-nya, HMC-nya yang dilakukan di mancanegara ataupun di Indonesia. Berkati keluarga besarnya, berkati juga keempat wakilnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk karayon kami, Bapak Yongki Topan Wijoyo beserta Bu Heni ya Bapak, beserta dengan keluarga besarnya. Dilindungi, disertai Bapak, dan apapun yang dilakukan oleh gembala karayon kami, Tuhan menyertai di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kekuatan kesehatan yang sempurna. Berkati juga kedua wakilnya, Pak Ari dan Pak Reza ya Bapak, dan keluarga mereka. Diberkati semuanya di dalam melayani Bapak Rayon 9 ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapak, khususnya untuk Bapak Gembala kami di GBI Ebenezer ini, Bapak Riki Momongan, la Basyira, la Bayar, tutup bungkus sama ini dengan kuasa darah Yesus. Lindungi ya Tuhan. Jauhkan dari segala roh-roh jahat, intimidasi iblis. Jauhkan dari segala yang tidak diinginkan. Kami juga berdoa untuk wakil gembala di tempat ini, Ibu Rena. Biar Engkau juga menyertai Ibu Rena dan keluarga besarnya. Kami percaya mereka senantiasa bergandengan tangan di dalam gereja GBI Simpangan ini. Berkati Bapak, berkati keluarga besar mereka. Ibu Gembala kami, Jane juga dengan Oma, juga keluarga besar Ibu Rena diberkati, dilindungi, disertai di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan juga segala apa yang kami butuhkan di tempat ini ya Bapak. Kami percaya Engkau turut campur, turut serta di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk kota kota perjanjian ya Bapak. Biar Engkau berkati ya Bapak, berkati ya Israel ya Bapak, agar dibukakan matanya, agar mereka melihat bahwa Engkaulah yang layak dipuji, Engkaulah yang layak disembah.
Tuhan dan Juru Selamat adalah Yesus Kristus. Oh terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk jemaat kami di GBI Simpangan. Juga untuk semua pemirsa yang mengikuti ya Bapak online, ibadah online ini. Diberkatilah Tuhan. Segala pekerjaan mereka berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati pekerjaannya ya Bapak. Diberkati keluarga besar mereka. Dan kami juga percaya Bapak, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang beban berat Engkau angkat segala bebannya. Oh biarlah ya Bapak semua yang menonton ibadah online kami ya Bapak dilawat Tuhan. Oh terima kasih, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita masih tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah ke Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhanlah juru selamat kita. Dia telah mati dan bangkit bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Kristus sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Katakan walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku.
cintakan Kau Yesus. Engkaulah Raja bagi kami Tuhan. Engkau telah mati dan bangkit bagi kami Tuhan. Kami boleh Tuhan memperoleh kemenangan. Kami adalah umat-umat pemenang. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang layak disembah Yesus. Hanya Engkau yang layak dipuji Tuhan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, layak dipuji. Yesus, hanya Kau yang layak Tuhan. Haleluya. Namamu besar termulia, layak dipuji, dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Yesus, hanya Kau yang layak Kau yang bertahta. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan sekali lagi dengan iman, layak dipuji, dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja segala raja atas katakan layak dipuji, dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, Engkau yang berdaulat termulia, namamu besar termulia. Katakan namamu Namamu besar Tuhan, namamu mulia, namamu diagungkan. Kaulah Raja di atas segala raja, Engkau yang berdaulat atas setiap kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Engkaulah Raja di atas segala raja Tuhan. Engkaulah Tuhan kami. Tiada Allah lain seperti Engkau Yesus. Karena Engkau sungguh kami sudah memperoleh kemenangan Tuhan. Kami boleh menjadi umat-umat yang pemenang. Kami boleh dilepaskan dari segala beban kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Kita punya buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan, katakan amin. Kita mau menari buat Tuhan, katakan amin. Karena dia Raja dan segala raja. Haleluya. Yes. Yuk kita bertepuk tangan yuk. Kita menari buat Tuhan.
kepada Yesus akan diselamatkan. Amin. Karena Dia Allah yang besar. Curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan. Nyatakan isi hatimu. Katakan biar iman kami bangkit. Oh, bangkitkan iman kami. Nyatakan kedatangan-Mu. Katakan ada kebangkitan yang besar. Katakan pemulihan di negeri kami. Amin. Yang berseru kepada siapa? Yes, diselamatkan ada kebangkitan yang besar, dan ada pemulihan di negeri kami. Amin. Dan ada kebangkitan yang besar. Yang apa? Kepada siapa? Yes, diselamatkan. Ada kebangkitan yang besar, dan ada pemulihan di negeri kami. Dan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Katakan ada kebangkitan yang besar. Haleluya. Dan ada pemulihan di negeri kami. Amin. Dan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada siapa? Yes, diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru Yesus diselamatkan. Haleluya. Katakan haleluya. Karena ada kebangkitan yang besar di negeri kami akan dipulihkan. Amin, saudara. Haleluya. Karena kita adalah umat pemenang. Amin. Umat pemenang. Kita adalah umat pemenang. Yuk kita menari buat Tuhan. Bagi saudara Bapak Ibu yang ada di rumah, yuk menari buat Tuhan yuk. Katakan lebih dari pemenang.
menanyakan pengumuman, saya persilakan. Deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita bersama-sama membacakan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampan yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampan yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan untuk minggu ini. Shalom, selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GBI Ebenezer Simpangan. Kami rindu Bapak, Ibu, Saudara dapat menjadi bagian dalam keluarga Allah di tempat ini. Mari kita simak beberapa pengumuman gereja untuk sepekan ini. Selamat menyaksikan. Ibadah online akan diperpanjang hingga akhir bulan April 2020. Saksikan setiap hari Minggu pukul 10 pagi di channel YouTube GBI Ebenezer Simpangan. Bagi jemaat yang ingin didoakan, dapat mengirimkan pokok doanya melalui WhatsApp di nomor 0859 3041 6893. Nomor ini hanya menerima WhatsApp saja. Pemberitahuan kepada jemaat, persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 7650947317 atas nama GBI Simpangan Depok. Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari sehati berdoa untuk Indonesia. Setiap hari pukul 9 malam dengan pokok doa, dilindungi dari virus corona, diluputkan dari ancaman krisis ekonomi global. Lawatan Roh Kudus terjadi dengan dahsyat. Generasi muda mengalami revival. Amanat agung Yesus dituntaskan. Pancasila dan NKRI tetap jaya. Demikian pengumuman gereja untuk sepekan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita masih masuk dalam hadirat Tuhan. Ora basyara balaba, terima kasih Tuhan. Ora basyara balaba, ya raba ya raba laba 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 laba. Yesus, Engkaulah kebenaran bagi kami Tuhan. Engkaulah jalan kebenaran bagi kami Tuhan. Kami hanya percaya dan mengandalkan Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Ora basyara balaba laba ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Sekarang kita merayakan Paskah, yang artinya kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, yang artinya kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Tuhan Yesus adalah pemenang. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan menghendaki agar kita menjadi pemenang. Menang terhadap dosa, menang terhadap iblis, menang terhadap daya tarik dunia, menang terhadap sifat kedagingan kita, supaya kita masuk surga. Karena Tuhan Yesus bangkit, maka kuasa kebangkitannya akan memampukan kita menjadi pemenang. Di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada 7 sidang jemaat. 7 sidang jemaat ini menggambarkan gereja sepanjang masa, termasuk gereja pada zaman now. Jadi ini merupakan pesan Tuhan Yesus kepada kita semua. Pesan Tuhan Yesus itu selalu diakhiri dengan perkataan, barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Dan barang siapa menang, Tuhan Yesus akan memberikan upah. Upahnya adalah masuk surga. Jadi hanya para pemenang yang masuk surga. Jadi kunci untuk menjadi pemenang adalah mendengarkan dan menuruti firman Tuhan. Hari-hari ini kita berperang melawan COVID-19. Pemerintah mengingatkan agar kita bersatu melawan COVID-19. Yang harus kita mengerti bahwa serangan COVID-19 yang dalam kurun waktu sekitar 4 bulan ini hampir ke seluruh dunia, itu merupakan serangan iblis. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, bahwa pencuri, yaitu iblis, hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Karena itu ciri serangan dari COVID-19 ini adalah menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang luar biasa. Ternyata sekarang banyak yang ketakutan kepada hal-hal lain yang tidak jelas ketimbang ketakutan kepada COVID-19 itu sendiri. Kalau hal ini berlarut-larut, maka akan terjadi orang yang meninggal karena ketakutan akan lebih banyak daripada karena COVID-19 itu sendiri. Dan memang hal ini yang dikehendaki oleh iblis. Tuhan akan menuntun kita agar kita menjadi pemenang dalam peperangan melawan COVID-19. Yang mau katakan amin? Yang pertama, agar kita menjadi pemenang, yaitu dengan melakukan seperti yang terdapat dalam Yesaya 30 ayat 15 yang berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi untuk menang melawan COVID-19, kita harus bertobat, kita harus koreksi diri, dan kita minta ampun kepada Tuhan. Dan berjanji kepada Tuhan bahwa kita tidak akan melakukan hal-hal itu lagi. Kita juga harus tinggal tenang dan percaya Tuhan Yesus mampu dan mau menolong kita. Hal yang kedua, agar kita menjadi pemenang, yaitu kita harus melakukan sesuai dengan apa yang tertulis dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 yang berkata, bahwa kalau kita melihat Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, di mana ini berarti krisis ekonomi. Juga kalau kita melihat Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umat Tuhan, di mana ini berbicara tentang COVID-19, maka Tuhan meminta kepada kita agar kita merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau itu kita lakukan, Tuhan berjanji
bahwa Tuhan akan mendengar dari sorga doa-doa kita dan akan mengampuni dosa kita dan akan memulihkan negeri kita Indonesia yang tercinta. Kita menjadi pemenang melawan COVID-19. Hal yang ketiga, agar kita menjadi pemenang adalah menengking COVID-19. Tuhan berkata kepada saya bahwa untuk melawan balik serangan COVID-19 yang menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan, maka kita harus menghardik COVID-19 seperti Tuhan Yesus menghardik badai yang dahsyat. Seperti pada waktu itu dengan berkata, "Diam, tenanglah." Kalau Tuhan Yesus berkata kepada saya untuk melakukan ini, maka ini berarti bukan hanya untuk saya saja, tetapi saya diminta untuk menyampaikan kepada saudara. Karena itu, mari saya akan mengajak saudara sekarang untuk bersama-sama menghardik COVID-19 dengan berkata, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, diam, tenanglah. Harap dicatat, apa yang kita lakukan ini Alkitabiah. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Selama 14 tahun, saya melakukan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Tuhan selalu menyuruh saya untuk menghardik penyakit-penyakit yang datang menyerang kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau berbicara tentang penyakit, itu bukan penyakit secara fisik saja, tetapi juga secara mental atau kejiwaan. Seperti ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang harus diperbuat, depresi. Juga penyakit yang menyerang hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan antar keluarga. Juga penyakit yang menyerang ekonomi. Setiap kali saya akan menghardik di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ternyata banyak yang disembuhkan dan banyak orang yang diselamatkan. Setiap kali saya KKR, firman Tuhan yang saya sampaikan pasti tentang Injil. Sesuai dengan Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18. Bahwa mujizat dan kesembuhan adalah tanda-tanda yang menyertai orang yang menginjil. Jadi kesembuhan yang terjadi itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena saya memberitakan Injil. Hal yang keempat, agar kita menjadi pemenang adalah melakukan seperti yang Daud lakukan. Pada zaman Raja Daud, Tuhan pernah menghukum orang Israel dengan penyakit sampar. Ada 70.000 orang yang mati. Itulah sampar ini berhenti setelah Daud melakukan dua hal. Yang pertama, Daud bertobat, minta ampun sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang kedua, Daud membuat mezbah dengan membayar harganya. Jadi pada waktu Daud membuat mezbah di tanah Araunah, orang Yebus itu, Araunah berkata kepada Daud bahwa dia yang akan menanggung semua biaya pembuatan mezbah dan untuk korban bakaran. Tetapi Daud menolak dan dia berkata bahwa dia akan membuat mezbah dengan cara membayar harganya. Saya percaya COVID-19 akan dikalahkan kalau gereja-gereja Tuhan membuat mezbah doa, pujian, dan penyembahan dengan membayar harga. Yaitu gereja harus hidup dalam kesatuan hati, unity. Jadi gereja jangan saling menyerang, gereja jangan saling menyalahkan, gereja jangan saling menjelekkan, gereja jangan saling menghakimi. Mari kita melakukan seperti yang pemerintah anjurkan, yaitu bersatu melawan COVID-19. Hal yang kelima, agar kita menjadi pemenang, adalah dengan kita memuji dan menyembah Tuhan. Paulus dan Silas di penjara
karena menyembuhkan anak perempuan yang mempunyai roh tenung. Paulus dan Silas dicambuk, tangannya dibelenggu, kakinya dipasung, dan ditempatkan dalam penjara bagian tengah dengan penjagaan yang ketat. Pada waktu tengah malam, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan dengan suara keras, sehingga orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat. Sendi-sendi penjara goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Paulus dan Silas bebas. Mungkin ada di antara saudara yang terbelenggu, terpasung oleh ketakutan, kekhawatiran, kepanikan karena pandemi COVID-19. Saudara harus banyak memuji dan menyembah Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Paulus dan Silas melakukan apa yang disebut dengan korban pujian atau korban ucapan syukur. Sesuai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Maka kita harus mengucap syukur di dalam segala hal, yang berarti baik enak maupun tidak enak. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Untuk melakukan korban pujian atau korban ucapan syukur itu tidak gampang. Kita perlu belajar dari Daud, seperti yang Daud lakukan dalam Mazmur 103 ayat 1 yang berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku." Itu artinya kita memerintahkan kepada jiwa kita untuk memuji Tuhan. Terus perintahkan, meskipun itu terasa berat, sampai kita bisa memuji Tuhan. Dan saudara akan menang melawan COVID-19. Saudara juga bisa menyanyikan lagu, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur." Ada banyak ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa kita harus bersuka cita. Kita harus bergembira. 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata, "Bersukacitalah senantiasa." Hati yang bersuka cita, hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk melawan COVID-19. Hal yang keenam, agar kita menjadi pemenang adalah dengan cara menabur. Pada waktu masa kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, "Jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kutunjukkan kepadamu." Dan Ishak tinggal di Gerar. Mesir berbicara tentang cara-cara lama. Di dalam menghadapi kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, "Jangan pakai cara-cara lama, tapi harus pakai cara Tuhan." Setelah itu, apa yang Ishak lakukan? Pada tahun itu juga, yang berarti pada masa kelaparan, Ishak menabur. Saya percaya ini suatu tindakan yang tidak gampang untuk dilakukan. Karena benih yang ditabur adalah persediaan untuk mereka makan. Tetapi Ishak pakai itu sebagai benih untuk ditabur. Karena Ishak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka dikatakan Tuhan memberkati Ishak. Sehingga pada tahun itu juga Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Hari-hari ini kita berada dalam krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Justru pada waktu krisis ekonomi ini, kita perlu bersama-sama bersatu, menabur untuk menjadi berkat bagi sesama, seperti mengadakan bakti sosial, menyediakan APD bagi tenaga medis, dan lain-lain. Saya percaya ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan saya percaya seperti Tuhan memberkati Ishak, saudara juga akan diberkati dalam krisis ekonomi ini. Berarti saudara menang atas dampak yang diakibatkan oleh COVID-19, yaitu krisis ekonomi. Hal yang ketujuh, agar kita menjadi pemenang adalah melakukan seperti yang terdapat dalam Yesaya 26 ayat 20 yang berkata, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk.
bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Jadi, di rumah saja itu bukan merupakan kekalahan terhadap COVID-19, tetapi justru ini merupakan kunci kemenangan. Amsal 22 ayat 3 berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Biarlah kita menjadi orang yang bijaksana. Kita akan di rumah saja sampai pandemi COVID-19 ini berlalu. Hal yang kedelapan, agar kita menjadi pemenang, yaitu dengan cara kita berdoa agar nubuatan para nabi untuk COVID-19 ini digenapi. Seperti yang ditulis dalam charismanews.com, yaitu pada bulan September 2019, Chuck Pierce bernubuat bahwa bangsa-bangsa akan mengalami kekacauan sampai Paskah 8 sampai 16 April. Tolong perhatikan tanggalnya. Tanggal 26 Januari 2020, Chuck Pierce kembali bernubuat bahwa ada suatu wabah yang besar datang menyerbu, di mana ini untuk menguji kita sampai Paskah. Banyak nabi yang menafsirkan bahwa COVID-19 ini akan selesai pada waktu Paskah atau trennya menurun mulai Paskah. Mungkin tidak semua orang akan percaya terhadap nubuatan ini. Tetapi kita tidak boleh menghakimi nubuatan disampaikan oleh nabi itu. Sebab itu urusannya dengan Tuhan sendiri. Yang paling penting yang harus kita lakukan adalah berdoa agar nubuatan itu digenapi. Karena saya percaya hampir semua kita menghendaki agar badai pandemi COVID-19 ini berakhir. Saya memperoleh data dari pelbagai sumber media yang dipercaya mengenai kasus-kasus infeksi baru harian dari COVID-19 mulai dari tanggal 6 sampai 12 April 2020. Yang pertama, negara Spanyol, Jerman, Swedia, Iran, Vietnam, New Zealand, Australia, trennya menurun. Haleluya! Yang kedua, Denmark melonggarkan lockdown dan sebagian sekolah akan dibuka pada tanggal 15 April 2020. Penerbangan domestik di Vietnam akan dimulai dioperasikan tanggal 16 April 2020. Yang ketiga, yang paling menarik dikatakan Wuhan, long time no see. Yang artinya lockdown di Wuhan dicabut pada tanggal 8 April 2020. Ini berarti pandemi COVID-19 di Wuhan sudah selesai. Dengan melihat data ini, kita pasti akan bisa mengatakan bahwa nubuatan dari Chuck Pierce digenapi. Amin. Hal yang kesembilan, agar kita menjadi pemenang, adalah perkatakan Mazmur 91. Seperti yang Rasul Paulus katakan, karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Karena itu kita yang percaya janji Tuhan dalam Mazmur 91, kita akan perkatakan setiap hari. Janji Tuhan dalam Mazmur 91 ditujukan kepada orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Terhadap orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan berkata, engkau jangan takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit yang sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Saudara, saya mau berdoa buat saudara. Bangkit. Jadilah pemenang. Mari angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Ini pesan Paskah yang kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Paskah di mana engkau bangkit menang terhadap maut
Demikian Kau menghendaki kami keluar sebagai pemenang ya Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat anak-anak-Mu semua. Biar kami semua boleh bangkit dan jadi pemenang. Termasuk menang terhadap COVID-19. Bapa, jagalah anak-anak-Mu. Sertai Tuhan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Sembuhkan mereka, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuh. Amin. Mari sekali kasih Tuhan, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dengan mengangkat tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau